Pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa beda hadas kecil dengan hadas besar? Apa bedanya? Ya bedanya apa? Kalau ditanya sama cucu nanti, apa beda hadas kecil dengan hadas besar? Itu dia. Hadas kecil membersihkannya dengan wudhu. Hadas besar membersihkan dengan mandi. Kalau kita sudah bersuci dari hadas besar, tidak perlu lagi wudhu ketika kita salat. Nah, berarti kalau salat kita membersihkan diri, bersuci dari hadas besar atau hadas kecil? Hadas kecil. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang jika dia berhadas, maksudnya hadas kecil, hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Kenapa hadis ini dikatakan hadas kecil? Karena berwudu. Hadis ini Imam Muslim namanya. Yang kedua apa? Besar. Enggak. Tadi kan syarat pertama suci dari hadas kecil. Yang kedua apa? Berakal boleh. Berakal. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Imam Abu Daud, rufi'al qalami an salasin. Diangkat kalam itu dari 3 orang. Maksud diangkat kalam itu dibebaskan dari kewajiban. Yang pertama apa? Anin naimi hatta yastaqida. Orang yang tidur hingga dia bangun. Maksudnya apa? Ya misalnya orang tertidur. Ini ibu tertidur nih siang nih. Belum sempat salat duhur, jam 12 tertidur misalnya. Bangun jam 5. Inilah yang kita bilang. Maka salat itu ketika terbangun. Salat duhur dulu baru asar. Jadi kata Nabi rufi'al qalami an salasatin. Jadi diangkat pena itu dari 3 orang, artinya dibebaskan anin naimi hatta yastaqida. Apa? Kan tadi diangkat dimaafkan. Kan tadi dia maafkan. Dimaafkan tadi dari 3 orang. Nah, orang yang tidur hingga dia bangun. Tapi jangan pesan sama suami, sama Pak Tuk, jangan bangunkan saya ya. Itu nggak boleh. Itulah ya. Kalau lupa ya udah nanti ketika ingat. Bentar dulu saya lanjutkan tadi. Jadi kata Nabi diangkat pena itu dari 3 orang. Yang pertama tadi apa? Anin naimi hatta yastaqida. Orang yang tidur hingga dia. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalima. Anak kecil hingga dia baligh. Anak kecil hingga dia baligh. Jadi makanya anak kecil salah-salah salat jangan dimarahi. Salah-salah salat dia puasanya setengah hari jangan dimarahi, cuman kita arahkan. Yang kita bilang kamu berdosa nih, masuk neraka nih, buka jam 3, jangan. Karena dia belum, cuman kita arahkan, nggak boleh nak. Nanti kamu kalau sudah ini balik, anak kecil hingga. Yang ketiga wa anil majnuni hatta yaqila. Dari orang gila hingga dia sehat. Makanya orang gila itu biar aja dia salat menurut kegilaannya. Jangan kita ganggu. Misalnya dia terlalu cepat salatnya atau sampai salat ketawa-ketawa, jangan. Memang dia memang gitu. Ada saya lihat pernah orang salat cepat sekali. Ya biarin aja, emang kayak gitu dia. Namanya orang gila. Kalau kita marahin, kita yang gila. Kita marahin orang gila, sebenarnya kita lah yang gila. Jadi syarat sah salat yang kedua apa? Baligh, berakal sehat. Yang ketiga apa? Menutup aurat, bagus. Iya, jangan ragu-ragu. Menutup aurat.
Nah sekarang kalau perempuan apa auratnya? Kata Nabi, la yaqbalullah salatal ahid illa bi khimar. Allah tidak menerima salat seorang perempuan yang tidak memakai kerudung. Nah, la yaqbalullah salatal ahid illa bi khimar. Allah tidak menerima salat seorang perempuan jika tidak memakai kerudung. Jadi wajib pakai kerudung. Ini kalau ini auratnya apa, Ustaz? Yang mana ya ini Bu, dagu. Bukan leher. Maka usahakan ke atas sekali lagi. Ini leher malah maaf ya. Maaf ya, jangan marah ya. Kadang-kadang lebih terangsang ini leher ini. Ini sensitif ini. Leher, maaf leher ini bagian ini sensitif. Maka tutup sampai sini. Jangan gini. Kadang-kadang ini itu tuh nih bagi laki-laki ini juga termasuk hal sensitif. Leher, makanya tutup ini. Tapi dimaafkan kalau tidak sengaja kadang-kadang waktu kita berkendaraan turun itu. Kadang-kadang juga dipaskan ke sini nggak bisa, turun sikit nggak apa-apa. Kayak ini, kayak makcik apa namanya tuh, itu nggak apa-apa. Ceda. Kadang-kadang orang kampung lupa. Karena orang. Dah, jadi menutup aurat. Kalau laki-laki? Nah, jadi boleh saya pakai sarung wadimor atau gajah duduk, saya pergi berdiri Abdul Rahman. Nah, kalau begitu gimana? Nah, karena ada ayat, hati-hati. Allah berfirman, ya bani Adam, khudu zinataum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid. Para ahli tafsir mengatakan pakai perhiasan, pakaiannya itu sopan, beradab. Nah, jadi kata Nabi, wa in kana wasi'an, jika ada keluasan fatahfi, maka laki-laki itu harus menutup pundak, bukan hanya menutup aurat, tapi menutup pundak. Wa in kana, boleh. Nah, bentar dulu, belum habis lagi. Yang potong-potong dulu. Wa in kana wasi'an, kata Nabi, jika ada keluasan kelapangan, fatahfi, maka hendaklah menutup pundak. Wa in kana dhaiqan fattazir bihi. Tapi jika memang tidak ada apa-apa, boleh sekedar menutup aurat. Itu maksudnya jika enggak ada yang lain. Tapi kalau kita lihat firman Allah tadi, ya bani Adam, khudhu zinatahum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid. Artinya sopan. Nah, jadi sekarang kayaknya nggak ada yang namanya kesumpitan, maka itu harus menutupi pundak. Nggak boleh sekedar apa? Karena kata Nabi tadi, wa in kana wasan, jika kamu ada keluasan, ada kelapangan, maka hendaklah menutup pundak. Sekarang mana ada nggak ada keluasan? Nggak ada pakaian orang cuma satu aja, hanya sekedar menutup aurat. Jadi minimal dia harus menutup pundak. Tapi paling bagus tadi apa? Memakai perhiasan. Kayak baju koko. Jadi kesunyian kan kita kan di sini. Sholat dia pakai singlet aja, dia pakai kain. Itu nggak boleh tuh. Nah, karena Nabi mengatakan al-ardu kulluha masjidun ilal hamama wal makbarata. Kata Nabi, al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini semuanya masjid ilal hamama wal makbarata, kecuali tempat permandian dan pekuburan. Jangan biasakan kita salat di tempat permandian. Kenapa? Kenapa Nabi melarang kita, menganjurkan kita jangan kita salat di pemandian? Kenapa? Bukan Allah Akbar di orang mandi. Enggak khusyuk. Enggak khusyuk. Mengganggu kekhusyukan. Namanya orang mandi, sesopan-sopan orang mandi baik laki-laki maupun perempuan gimana? Makanya Nabi melarang kita ya salat di tempat hal-hal yang mengganggu kekhusyukan. Jadi cuman kalau syaratnya asalkan sudah menutup pundak boleh. Cuman kalau memasuki masjid hati-hati, kan tadi ayatnya kan memasuki
Ke masjid itu beda. Kalau salat di rumah oke, silakan. Kita pakai singlet, menutup pun. Tapi kalau ke masjid apa kata firman Allah tadi? Pakai perhiasan. Jangankan pakai baju ditulis sini apa gambar Syahrini atau gambar apa di depan gambar apa? Gambar partai atau gambar artis. Di belakang ada tulisan apa tengok-tengok misalnya. Allah apa tengok. Itu enggak boleh. Mengganggu kekhusyukan berdosa. Makanya dianjurkan kita memakai pakaian yang putih. Nah, mukena itu tidak disyariatkan. Ini hati-hati. Enggak ada Nabi mengatakan mukena. Tapi kenapa ada mukena? Nah, karena orang Indonesia itu enggak menutup aurat. Enggak semua menutup aurat. Orang Indonesia itu umumnya dulu pakai kebaya. Jadi untuk membantu dibuatlah muka. Tapi yang ingin saya bilang, kalau kita sudah pakai jilbab enggak perlu pakai mukena. Kira-kira lah. Ya maksudnya karena kita enggak sempurna memakai pakaian, maka dibantu oleh. Maksudnya enggak ada hadis Nabi tentang mukena itu hanya teknis menutup aurat. Makanya ibu-ibu kalau di Arab jangan marah sama orang, enggak pakai mukena enggak sah salat. Enggak ada mukena sana. Apalagi di barat itu biasa aja pakai jilbab, kan udah salat aja terus. Jangan kita usil. Gimana? Ya kan telapak tangan. Telapak tangan itu kan boleh buka. Kecuali muka dan telapak tangan. Nah, telapak tangan ini kan juga bagian dari dimaafkan ini. Enggak mungkinlah kita membuka telapak tangan tapi ini tertutup. Enggak mungkin. Ini dimaafkan. Paham maksudnya? Dari Imam Syafi'i tapi ada imam lain yang Iya, cuman kan coba boleh terbuka telapak tangan. Ini kan enggak bisa dipisahkan. Nanti kita tempel di sini. Iya, waktu umrah tuh itu tuh Ya, iyalah, tapi sebenarnya ya dimaafkan kalau memang kita susah menjaganya. Memang itu apa? Wajah wakafaihi dan kedua telapak tangan. Tapi kan telapak tangan ini karena dia bersisian dengan ini, nggak ada orang jual baju ini tutup, ini terbuka, nggak ada orang jual baju orang. Ya kalau ada pakailah. Nah, tapi jangan nanti kita usil kalau nggak pakai, nanti kita katakan dia nggak sah salat, nggak boleh, karena itu sesuatu yang bisa dimaafkan karena nggak bisa dipisahkan, ya kan? Karena pakaian biasanya menutup semuanya, nggak ada orang jual menutup sebelah. Ya udahlah, pandai-pandai lah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Sedikit lagi. Menghadap ke kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Yang selanjutnya apa? Masuk waktunya. Waktu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli qatulihi malam yahduril as, kata Nabi. Waktu zuhur itu ketika tergelincir matahari hingga bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya. Nah, ini harus terpenuhi. Ya udah, kita lanjutkan ya, hampir azan ya. Nah, jadi wa iqamis shalah, ada salat pada masa dahulu, cuman tidak dijelaskan kaifiatnya. Ya, caranya tidak dijelaskan. Nah, juga ada zakat, cuman zakatnya itu tidak dijelaskan. Tidak bisa kita samakan dengan zakat kita. Ya. Nah, ya. Enggak bisa disamakan dengan zakat kita. Kalau zakat kita kan ada kadang-kadang ada yang pakai hul, laisa laka yakni fi dzahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Fa idza laka 20 dinaran wa hala alaihil hul fa fiha nisfu dinar.
Faida zada fabisa bidzalika. Tidak ada kewajiban zakat yakni dalam masalah emas hingga kalian memiliki emas 20 dinar. Jika kalian memiliki emas 20 dinar dan telah kalian miliki selama setahun, maka keluarkan zakatnya setengah dinar. Walaupun emas di masa nabi-nabi terdahulu juga ada, tapi nggak bisa kita katakan zakatnya sama dengan karena Allah hanya memberitahu bahwa mereka juga ada salat, ada membayar zakat. Kenapa? Karena zakat itu dimensinya dimensi hablum minallah. Sementara zakat itu dimensi hablum minan nas. Berarti zaman dulu juga ada kepedulian sosial. Terutama adalah zakat. Kenapa zakat itu paling utama dibandingkan dengan infak sedekah? Dibandingkan dengan sedekah. Kenapa zakat lebih utama dibandingkan dengan sedekah? Pertama, karena zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunat. Yang kedua, zakat itu boleh dipaksa ambil. Mau nggak mau orang harus keluarkan zakat. Tapi kalau sedekah nggak bisa dipaksakan, kecuali infak wajib. Makanya zakat itu ya paksa ambil. Datang petugas zakat, dihitung bukan pajak nanggro, zakat. Nanti berapa anunya? Kalau memang dia nggak bisa menghitung, ada ahlinya yang menghitung, wajib ambil. Kalau enggak, nanti nggak bisa kita mengurus masyarakat tanpa uang, tanpa harta. Makanya kita harus ada kesadaran. Kalau enggak kita keluarkan, nanti bermasalah di akhirat. Karena itu hukumnya wajib. Jangan marah sama orang. Kenapa potong-potong zakat saya? Syukurlah dipotong daripada nanti di berurusan dengan Allah di akhirat lebih berat lagi. Ya, jadi wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Ya. Wa kanu lana abidin, dan mereka beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu ada dua. Ada ibadah, kalau dalam Islam itu ibadah ada dua. Ada ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Apa bedanya? Kalau ibadah mahdah itu ibadah yang sudah tertentu waktunya, tata caranya, bacaannya, bilangannya, ya, pakaiannya dan sebagainya. Kalau ghairu mahdah ini seluruh urusan dunia, termasuk nyuci, gosok dan lain-lainnya, tapi diniatkan mencari ridha Allah, maka bernilai ibadah. Cuman namanya ibadah ghairu mahdah. Inilah maksud firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Bukan ibadah mahdah saja, tapi juga ibadah ghairu mahdah. Maksudnya ibadah ghairu mahdah, apapun yang kita lakukan di dunia ini itu harus mencari ridha Allah. Maksud nyuci, kalau nyuci ngutuk-ngutuk tinggal pakai aja, jangan dicerewet. Nyucinya sudah siap, mau pep-pepnya belum, itu enggak ibadah. Kok enggak selesai? Nah, kalau ingin beribadah ikhlaslah. Ikhlas. Walaupun hati mengkeret-keret sedikit, ikhlas, berusaha ikhlas. Kalau ingin jadi ibadah, bismillah. Sebenarnya lebih banyak pahala ghairu mahdah ini, walaupun sedikit tapi dia rutin. Kalau ibadah mahdah kan hanya tertentu, salat tertentu. Paling kalau kita perbanyak dengan salat sunat juga tertentu. Tapi kalau ibadah ghairu mahdah ini, apapun yang kita lakukan, jalan ke tempat pengajian, ngobrol, jumpa teman, semuanya ternyata bernilai ibadah. Itu ibadah ghairu mahdah. Artinya kenapa dikatakan ibadah? Setiap berpahala, apapun yang mendapat pahala, maka itu bagian dari ibadah. Gosok baju dengan niat alhamdulillah, apa? Saya gosok baju supaya suamiku ganteng,
Jangan ganteng-ganteng kali nanti kawin lagi dia nanti. Jangan rapi-rapi kali nanti kawin lagi. Pas dapat pahala. Tapi kalau ngutuk-ngutuk sampai kadang-kadang hangus, nah itu nggak ada dapat pahala. Hangus itu kan bukan karena itu karena lupa. Pak. Itulah kira-kira. Ya, saya kalau udah banyak ngomong udah betul. Karena emang sedang musim sekarang. Walutan dan Lut. Ini Lut ini. Ini Lut ini siapa nih? Keponakannya Nabi Ibrahim. Ataina hukman, kami berikan dia hikmah. Wa ilman, dan apa beda hikmah dengan ilmu? Contoh tadi, kalau ilmu tadi tentang menutup aurat, menurut ilmu menutup aurat itu kan bagi laki-laki tadi itu apa? Menutup aurat. Wa in kana wasi'an fatahif bihi, kata Nabi. Wa in kana dhaiqan fattazir bihi. Jika ada kemudahan maka harus menutup pundak. Jika tidak ada kemudahan maka boleh sekedar menutup aurat. Itu ilmu. Tapi hikmah apa? Hikmahnya apa? Seperti ayat tadi, ya Bani Adam khudhu zinatahum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid. Artinya adab itu hikmah. Ya, kebaikan di balik hukum itu hikmah. Kebaikan di balik hukum itu hikmah. Apalagi banyak. Contoh misalnya, kalau hukum apa? Kalau orang misalnya berkelahi tanggal gigi 1, apa hukumnya menurut hukum Islam? Ya, kalau nggak ditonjok harus bayar. As-sinnu khamsun minal ibil. 1 biji gigi kita rontokin orang harus bayar 5 ekor unta. Itu hukum. Tapi hikmah apa? Hikmahnya orang nggak berani lagi pukul. Kisas. Rajam. Potong tangan. Itu kan hukum. Hikmahnya apa? Orang nggak berani lagi mencuri. Syarikat itu potong tangan, nggak berani lagi mencuri. Taruh pun Honda di luar, nggak berani lagi. Jadi hikmah itu sangat besar. Orang kadang-kadang nggak melihat hikmah, melihat hukum. Oh, kejam kali, potong tangan, rajam. Padahal hikmahnya aman. Coba kalau seperti itu misalnya, rajam misalnya, kan nggak ada yang berani ngambil suami kita. Kenapa? Dirajam. Tapi karena sekarang nggak ada, ya ambil aja. Sana itu ya sudah. Istri yang sah 1, istri yang nggak sah 10. Nah itu dia hikmahnya itu. Makanya atainahu hukman, hikmah wa ilman, dan ilmu. Karena hikmah itu juga berasal dari hukum. Dampak positif dari hukum itu disebut hikmah. Wa najjainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith. Dan kami selamatkan mereka dari kaumnya yang LGBT. Yang LGBT. Kata Nabi apa? Idza wajadtum man amila qaumul lut faqtul fa'ila wal maf'ula bihi. Jika kalian mendapati idza wajadtum man amila qaumul lut, jika kamu mendapati orang melakukan perbuatan LGBT kaum Nabi Lut, faktul fa'ila wal maf'ula bihi, maka bunuhlah pelakunya dan yang mau diperlakukan. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Itu marah sekali Allah perbuatan LGBT, dihancurkan. Wa falamma jaa amruna ja'alna 'amilaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Lalu datanglah perintah kami untuk mengadab kaum Nabi Lut, kami jadikan bagian atas negeri itu menjadi bagian bawahnya. Makanya marah sekali Allah LGBT. Tapi sekarang LGBT digalak-galakkan. Tunggu aja kehancuran nanti, dihancurkan oleh Allah. Mungkin nggak dihancurkan lewat bencana, lewat lain-lain. Hidup susah, serba susah. Makanya kita jangan coba-coba menentang Allah. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di mana tadi?
Innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Sesungguhnya mereka kaum yang berbuat dosa lagi fasik, yang jahat lagi fasik. Berarti 74 ya. Insyaallah ke depan 75. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.